Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Fitriani dengan NPM 2417051023. Di sini, saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 6 mengenai function. Baik, yang pertama ada function. Function adalah suatu blok kode yang hanya berjalan saat dipanggil. Fungsi digunakan untuk melakukan tindakan tertentu atau mengembalikan nilai tertentu, dan dapat digunakan kembali dalam satu program yang sama. Fungsi juga dapat menerima parameter sebagai input, sehingga kita dapat meneruskan data ke dalam fungsi untuk diproses. Lalu ini ada struktur function. Bisa kita lihat ini. Untuk membuat suatu fungsi, kita dapat menemukan nama fungsi tersebut dengan tipe data dan diikuti tanda kurung. Tipe data, fungsi tersebut dapat mengembalikan nilai tertentu tergantung tipe data yang digunakan. Nama fungsi, buka kurung tutup kurung, merupakan nama dari fungsi yang dibuat. Di dalam isi fungsi dapat ditambahkan kode yang mendefinisikan tindakan apa yang akan dilakukan fungsi tersebut. Lalu ini ada tipe data pengembalian dan void. Fungsi pada C++ terdapat dua jenis, yaitu return type and non-return type. Selanjutnya ada tipe data pengembalian. Fungsi dapat mengembalikan nilai jika kita menggunakan tipe data pada saat mendeklarasikannya. Tipe data pengembalian dapat berupa jenis data primitif seperti int, float, double, char, bool, maupun jenis data kompleks. Void. Suatu fungsi tidak mengembalikan nilai jika kita menggunakan void. Fungsi yang tidak mengembalikan return value disebut prosedur. Lalu ada pemanggilan function. Pemanggilan fungsi yaitu suatu fungsi dapat berjalan jika fungsi tersebut dipanggil. Untuk memanggil fungsi, kita dapat menulis nama fungsi diikuti tanda kurung, buka kurung, dan tutup kurung. Selanjutnya ada parameter argumen, yaitu data atau informasi dapat diproses dalam fungsi sebagai parameter. Parameter bertindak sebagai variabel di dalam fungsi. Ketika parameter diteruskan ke fungsi, maka parameter tersebut dinamakan argumen. Argumen dapat dikatakan sebagai nilai dari parameter. Selanjutnya ini ada langkah praktikum yang bisa diikuti, bisa dicoba di kokal.com, lalu membuat file .cpp baru dengan format nama _praktikum3.cpp. Multi parameter. Yang pertama, buat prosedur dengan nama data mahasiswa yang memiliki parameter nama dengan tipe string, npm dengan tipe int, dan kelas dengan tipe char. Lalu lengkapi isi prosedur agar prosedur dapat mengeluarkan output data mahasiswa Ilkom 2024 seperti format berikut. Nih, bisa kita lihat ya formatnya. Lalu, yang ketiga, pada fungsi utama, buat program agar dapat memasukkan input nama, npm, dan kelas sebagai argumen dari prosedur data mahasiswa. Selanjutnya ada return value. Yang pertama, membuat program value kubus dengan menggunakan library CMath. Library tersebut berisi fungsi-fungsi matematika, termasuk fungsi yang dapat digunakan untuk menghitung luas. Yang kedua, buat fungsi dengan nama volkubus yang memiliki parameter sisi bertipe double. Lengkapi isi fungsi agar fungsi dapat mengembalikan nilai dari volume kubus. Dan yang terakhir adalah pada fungsi utama, buat agar program dapat memasukkan input sisi sebagai argumen dari fungsi volkubus. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.